Saya Rifka Syani Simanjuntak, saya dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran agama Kristen materi tentang iptek yang bermanfaat dan yang merugikan. Iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sebagai segala hal yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Kriteria perkembangan iptek yang bermanfaat dan yang merugikan. 1. Kriteria perkembangan iptek yang bermanfaat yaitu yang pertama, untuk kemuliaan nama Tuhan. Misalnya, pada zaman sekarang ini sudah tersedia Alkitab yang terbuat dari aplikasi yang untuk mempermudah dan sangat bermanfaat bagi kita. Jadi, jika sewaktu-waktu kita lupa membawa Alkitab kita segera membuka handphone kita dan mendownload aplikasi Alkitab. Yang kedua, iptek sangat bermanfaat bagi manusia. Misalnya untuk membantu, mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Iptek juga bisa menghemat waktu dan tenaga manusia. Yang ketiga, untuk kesejahteraan manusia. Dengan adanya iptek ini, kehidupan manusia semakin sejahtera. Dengan semakin majunya zaman, makin banyak pula alat-alat canggih diciptakan manusia yang bermanfaat dan berguna yang dapat menyejahterakan kehidupan manusia. Yang keempat, untuk membantu menyelesaikan masalah namun tidak bertentangan dengan firman Tuhan dan tidak mendewakan iptek. Yang kelima, untuk membangun akal budi dan moral manusia. Yang keenam, tidak merusak alam. Masuk yang nomor 2, kriteria perkembangan iptek yang merugikan yaitu yang pertama, iptek yang bertentangan dengan melanggar nilai-nilai dan norma-norma agama. Misalnya pada saat malam minggu, banyak pemuda-pemudi yang tidak beribadah dan lebih memilih untuk di rumah bermain HP atau handphone atau lainnya. Yang kedua, iptek yang bertentangan dan melanggar nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Misalnya, banyak manusia yang terpengaruh budaya asing melalui iptek. Yang ketiga, iptek yang berpengaruh buruk bagi yang menggunakannya dan terhadap orang lain. Misalnya, bermain game. Pada zaman sekarang ini banyak anak-anak yang sudah kecanduan bermain game sampai lupa pekerjaan sekolah, rumah, dan bahkan melawan orang tua. Yang keempat, iptek yang membuat masalah baru. Yang kelima, iptek yang mengancam kehidupan makhluk hidup. Yang keenam, iptek yang membuat orang menjadi malas dan tergantung. Yang ketujuh, iptek yang membuat kualitas manusia menurun. B. Landasan Alkitab. Landasan Alkitab dari Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut yang dimaksud bukan takut karena ancaman, melainkan takut dalam arti segan, takut karena mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Baik, Maha Adil dan sebagainya. Yang kedua dari Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat kawat. Dari Kejadian 3 ayat 21, pembuatan pakaian oleh Tuhan sesungguhnya dapat dilihat sebagai karya Tuhan yang menyempurnakan, karya manusia yang membuat
daun-daunan untuk penutup badannya, untuk penutup tubuhnya. Pembuatan pakaian dari daun sebagai penutup tubuh merupakan iptek yang sederhana waktu itu. Dari Kejadian 6 ayat 14 sampai 16, pembuatan bahtera juga merupakan bukti bahwa dalam zaman Alkitab pun iptek sudah ada, atau meski sesuai dengan zamannya. Yang kelima, dari 1 Raja-Raja 6. Dari 1 Raja-Raja ayat 6. Salomo mendirikan bait suci atau iptek pada zamannya. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.